empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali ya di video kali ini. Kita akan pasang shock breaker tabung. Shock breaker tabung ini kita dapat merek DBS, teman-teman, merek DBS. Jadi dia high pressure nitrogen, jadi tabungnya itu ada gas nitrogennya, kemudian ada fitur rebound compression yang bisa di adjustable system, yang bisa disetel. Kemudian juga ada preloadnya ini bisa disetel ya, ini reboundnya, kemudian kompresinya ya, empuknya shock itu bisa disetel juga. Oke, kita perlu alat ini, kunci 12, ini kunci 10, ini kunci 14, kunci 12 yang kita butuhkan. Kita coba ganti ya. Shock bawaan motor ini sebenarnya masih bagus saja, teman-teman ya, nggak ada kendala. Jadi dia juga nggak jedok, juga tidak bocor olinya ya. Terus terang ini ke bawah tren atau pengen pengen coba sok variasi atau sok custom itu, pengen dicoba di situ. Jadi ini ya teman-teman ya, coba akan kita apakah nanti perlu dicoak atau tidak, kita belum tahu, saya sendiri belum tahu. Sama-sama akan kita buka dan sama-sama coba akan saya pasang, karena sudah belum pernah pasang, maka ya kita coba aja gitu. Oke, saya turunkan dulu, nanti ini masangnya kan gini, teman-teman ya. Masangnya nanti otomatis ini kita lepas, kita turunkan, terus baru ini baut-bautnya tangki ini kita lepas, baru tangki kita geser sedikit, baru kita intip dari sana untuk ngelepas. Bisa sih lewat sini aja, cuma agak ribet, teman-teman ya. Bisa itu, cuma agak ribet ya, harus dikangkang dulu. Kita cari mudahnya aja. Oke, kita mulai. Kita angkat joknya motor, baru kita langkahnya menggeser ini, teman ya, supaya tangki ini bisa digeser. Tangki bisa digeser. Nggak tahu apakah perlu buka bagel ini, kalau nggak
ada celah ya, mau nggak mau kita buka begelnya, begel belakang ini. Oke, kita lanjutkan. Tangki kita geser supaya ke sini, supaya ada celah untuk menggapai baut dari sok di bawah ini. Jadi di situ nanti kan, di bawah situ kan kita geser tangkinya dilepasi semua bautnya, baru bisa digeser ini. Oke. Nah, tempatnya agak susah teman-teman. Oke. Ini sepertinya bautnya banyak yang tersembunyi teman ya, gak bisa dijangkau oleh kunci. Karena baut susah dijangkau kunci, kita mau nggak mau bodi sisi ini harus kita renggangkan. Apa ya, kita bikin renggang gitu. Jadi kita lepas bodi samping kiri motor. Ada baut di dalam ini yang susah, masih mengikat bodi ini. Ya apa, kita bereksperimen dulu teman. Kembali teman-teman, ternyata tidak, eksperimen saya tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Saya pikir bisa aja mudah, tapi ini harus ngangkat bodi teman-teman ya. Jadi bodinya itu harus diangkat karena banyak sekali baut-baut yang posisinya itu nyelip. Jadi posisi bautnya itu nyelip, tidak mudah untuk dijangkau sama kunci maupun obeng teman-teman. Maka mau nggak mau ya angkat bodi ini supaya ada celah. Jadi itu eksperimennya itu ternyata nggak sesuai ekspektasi teman. Ekspektasinya ya mudah aja, kunci diselipkan gitu, tapi ternyata tidak segampang itu Ferguson. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini rupanya manusianya itu di sini teman-teman ya. Susah. Atau motor-motor baru, motor sekarang itu agak ribet teman-teman. Beda dengan motor-motor zaman jadul dulu kan gampang kelihatan mata. Ini nyelip-nyelip susah. Bayangan saya nih. Jadi eksperimen kita tidak sesuai ekspektasi. Bayangan kita di awal adalah tinggal selipkan aja bisa ditarik, ternyata ini harus buka bodi apa segala. Makanya teman-teman yang katanya nggak perlu sampai itu, buktikan aja sendiri, silakan bereksperimen sendiri. Saya eksperimen membuktikan ini, mau nggak mau harus ngangkat bodi ternyata. Itu teman-teman. Oke, kita coba kita lepas dulu.
keinginan masih normal saya. Siapa yang mau ini? Silakan ya bukan dibeli ya, bukan diambil ya, dibeli. Sok tabungnya merek DPS Premium, ada fitur rebound, ada reboundnya ini kan, rebound, kemudian preload. Nanti saya jelaskan nanti preload itu apa, rebound apa, kemudian kompresi itu apa. Ini ada setelannya. Ini tabungnya nitrogen teman-teman ya. Tabungnya ini ada nitrogen sama oli ini penjelasannya itu. Biasanya kalau sok-sok yang pabrikan terkenal ataupun sok yang apa ya, memposisikan diri sebagai tipe agak tinggi, maka ini tabung beneran, tabung ada nitrogennya beneran. Tapi kalau sok-sok yang agak murah ya, biasanya penampilan oke, mungkin harga-harga 300 atau berapa. Ini isinya itu kosong teman. Jadi tabungnya ini hanya tabung untuk aksesoris, bukan beneran nitrogen. Dia hanya untuk aksesoris, gaya-gayaan aja. Tapi kalau memang shock breaker itu memang bener-bener bener-bener shock yang tipenya benar-benar ada nitrogen, maka juga akan benar-benar ada benar-benar ada nitrogennya beneran, bukan hanya aksesoris. Coba kita pasang. Baik teman-teman, kembali lagi. Ternyata eksperimen kita benar-benar nggak sesuai ekspektasi teman-teman. Ini mesti dicowak teman-teman. Jadi ada yang mentok. Ini bahunya ini, pundaknya ini mentok di spakbor ini sini. Di bodi spakbor ini mentok. Jadi harus dicowak sedikit. Saya sudah menyiapkan ini. Nanti kita gergaji aja, sedikit aja nyentuh. Jadi mentok dia nggak bisa dimasukkan, maka supaya masuk kita gergaji sedikit, cukup sedikit aja. Jadi dari sisi ini teman-teman, ini harus kita buang sedikit, baru nanti pundaan atau bahu dari shock custom tadi baru bisa naik ke atas sehingga lubangnya bisa masuk ke sini. Kalau tidak dicuak dulu sedikit ini maka tidak bisa teman-teman. Coba akan saya coba pakai gergaji besi ini. Oke. Ini teman-teman. Nah ini yang kita coba sedikit aja kan, kita coba sedikit aja, nggak kelihatan juga teman-teman, nggak nampak kalau dicoba. Untuk ruang geraknya pundaan tadi ya. Oke.
Oke, mantap teman-teman. Alhamdulillah, eksperimen berhasil ternyata. Harus dicoak sedikit ya untuk bahunya ini ya teman-teman ya. Ini aja, sedikit ini aja. Tapi oke lah, so far so good, so delicious lah. Oke, kita kembalikan apa itu body-bodinya. Tuh. Sudah selesai teman, merakit kembali bodinya. Sekarang kita review dulu, dan penjelasan fitur-fiturnya. Kita gampangnya nyebut adalah sok tabung. Sok tabung ini untuk Vario 150 LED ya, 150 LED Vario. Ini dipasang sok tabung custom merek DBS Premium. Jadi ini tabungnya bukan tabung aksesoris, tapi memang benar-benar tabung yang isinya nitrogen. Oke, kita bahas fiturnya. Fiturnya dalam shockbreaker yang saya beli ini merek DBS, fiturnya ada ini ribbonnya teman-teman, ada ribbon.
ada ribbonnya, ada preloadnya, ada setelan kompresinya. Jadi kompresinya bisa disetel ini. Oke. Preload. Preload itu artinya adalah preloadnya adalah apa ya? Tingkat jarak. Jadi jarak antara ini motor belum ada beban, ya kan? Belum ada beban. Kemudian ketika ada beban yang menumpu itu adalah preload. Artinya preload. Tadi preloadnya. Kemudian sini ya, ini setelannya di sini. Ini kalau nyetel preloadnya ini, nanti mau berapa jaraknya preloadnya. Jadi ketika antara sebelum kena beban, kemudian ini kena beban, itu namanya preload. Nah, kemudian ribbon. Ini setelan ribbon. Ini kan ada shop, ada head ya. Ada setelan, bisa dilihat ya. Ini ada shop, ada head ya. Ini bisa diputar ya. Bisa disetel ini. Kalau ribbon itu adalah gampangnya ngomong itu adalah apa ya? Springnya atau pak mentul-mentulnya itu namanya ribbon. Jadi mentul kayak kalau kasur ya, kasur misalnya kita tidur di spring bed. Nah, tingkat hempasannya mengayunnya itu namanya ribbon. Ini setelannya di sini. Jadi ribbonnya ini. Jadi ya ini lebih ke cepatnya mengayun, itu setelannya di sini namanya ribbon. Dan ini semua berfungsi teman-teman ya. Sok tabung GPS ini yang tipe premium ini berfungsi semua. Nah, kemudian ini kompresi setelannya di sini nih. Ini untuk mengatur lembutnya. Jadi biar mantulnya tadi lembut, tidak bisa disetel ini. Oke. Saya kira itu aja ya penjelasan teman-teman ya. Jadi masangnya cukup ribet. Ya, eksperimen saya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Saya pikir cukup dari sini aja, ternyata susah. Terus dari atas ini juga ternyata susah. Jadi kita menggapai untuk naruh kunci ke baut itu susah. Mau nggak mau tadi membuka body full dibuka, kemudian tangki. Jadi tangki teman-teman. Tangki bensinnya pun juga mesti digeser supaya untuk bisa menjangkau bautnya tadi. Itu ya. Jadi itu eksperimen yang bisa saya share ya teman-teman ya. Semoga yang bisa saya bagi ini bisa dari bahan referensinya teman-teman kalau mau modifikasi shock ya. Shock dari standar ke shock tabung ini. Ini standarnya teman-teman. Standar ke shock tabung. Jadi dan biasanya shock tabung yang bertabung ada nitrogennya itu harganya ya agak lumayan. Memang ada shock tabung yang dijual ya bisa 250, 300. Itu biasanya tabungnya ini hati-hati temennya. Tabungnya itu hanya aksesoris. Dia itu ya hanya shock pair ini aja. Dia ada tabung yang kelihatan nongol ini. Sebenarnya cuma aksesoris, biasanya yang harga 250, 300. Tapi kalau harga mungkin 1 juta ke atas itu biasanya sih benar kayak ini benar. Jadi bahkan penjualnya pun juga bisa menggaransi kalau ini udah memang bisa disetel tadi. Ini memang ribbonnya bisa disetel, terus preloadnya ya. Jadi ini bisa disetel juga. Iya. Lumayan terus kan saya tekan pakai berat badan nih mantulnya ini teman, tinggal nanti saya sesuaikan setelah saya pakai aja. Saya kira itu teman-teman ya, semoga bisa dijadikan referensinya teman-teman dan semoga bisa membantu teman-teman ya. Gimana tadi langkah-langkahnya ketika bongkar bodi sampai pasang sampai nyuak sedikit ya. Saya coba pakai gergaji besi tadi itu sedikit. Semoga membantu. Terima kasih ya, like dan subscribe bila suka video ini, dan terima kasih atas telah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.